Hari ini, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan konsep dasarnya saja. Ya, yang penting, karena pada dasarnya kan PPT-nya sudah, kalian silahkan pelajari lebih. Kemudian Ibu di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan perang dingin. Ya. Diawali dengan latar belakang, perkembangan, kemudian dampaknya. Nah, yang dimaksud dengan perang dingin di sini, ya, bukan berarti perang dalam arti kata perang di musim dingin, ya. Tapi maksudnya perang dingin di sini adalah adanya ketegangan, terutama kita lihat ya, awalnya adalah dari latar belakang itu dimulai setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu kan terjadi antara blok sekutu dengan blok sentral. Nah, ketika perang berakhir, pihak yang menang yaitu blok sekutu itu pecah. Dikarenakan pertama adalah kita lihat di belakang di sini ada peta dunia. Kita lihat saja di sini, ya. Ini sebagai tanda kurang lebih di sini, ya. Ini adalah wilayah dari blok sentral yaitu Jerman. Nah, wilayah Jerman ini pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua itu dikuasai oleh dua kubu, yaitu wilayah barat ini dikuasai oleh Amerika Serikat, kemudian Inggris dan Prancis. Nah, sementara wilayah timurnya di sini adalah Soviet. Ya. Nah, kedua belah pihak ini masing-masing mengklaim bahwa wilayahnya tersebut adalah dihak oleh mereka. Jadi tidak mau baik Soviet ataupun Amerika, Inggris, Prancis merasa berhak terhadap wilayah kekuasaan Jerman. Nah, akhirnya kita tahu kemudian dengan adanya perjanjian Potsdam itu wilayah ini dibagi menjadi dua. Ya, wilayah barat itu menjadi punya Amerika, Inggris dan Prancis, sementara wilayah timur itu menjadi Soviet. Nah, disinilah kemudian timbul ketegangan. Kalau kita bagi, ya, kalau kita bagi di sini latar belakang terjadinya perang dingin itu tadi ya adanya ditambah lagi ketegangan, ya dari awalnya di sini kemudian timbullah dua kekuasaan besar, ya antara blok barat dengan blok timur. Jadi yang tadinya mereka bersatu kemudian pecah, ditambah lagi dengan adanya perbedaan ideologi. Ya, yaitu Amerika Serikat dengan ya Inggris dan Prancis itu liberal kapitalisnya, sementara Soviet itu dengan sosialis komunisnya. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya perang dingin ini dibagi atas 4 ya zaman, kalau katakanlah, atau dibagi atas 4 periode. Ya, yang pertama adalah tahun 1945 sampai 1965. Kemudian yang kedua 1965 sampai 1975. Kemudian yang ketiga 1975 sampai 1985. Dan terakhir 1985 sampai 1991. Nah, periode-periode ini menunjukkan ya awalnya sekali ini adalah awal betul-betul di mana timbul ketegangan yang sangat ya terlihat sekali antara blok barat dengan blok timur. Nah, yaitu antara Amerika Sekutu dengan blok Soviet. Kemudian di sini tahun 65 sampai dengan tahun 75 mulailah, karena nanti
ya dalam perang dingin ini kemudian berakibat tentunya ke bidang ekonomi, bidang politik, bidang militer, kemudian bidang teknologi. Ya. Di mana di sini kedua belah pihak itu berlomba-lomba untuk ya mencari, meningkatkan baik itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang teknologi ataupun bidang militer. Ya. Nah, babak yang ketiga tahun 1975 sampai dengan 1985 itu mulai ada sedikit perubahan ya yang sangat signifikan sekali, di mana pihak Amerika Serikat mulai berusaha untuk ya mencairkan suasana yang mulai tegang, yang sudah tegang. Di mana di sini pada saat itu Presiden Richard Nixon itu ya dengan Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger melakukan dialog. Salah satunya adalah berkunjung ke Cina, ke Tiongkok ya. Jadi mulai ada pendekatan. Jadi pada dasarnya di sini ada upaya-upaya untuk mereka juga mungkin ada merasa takut ya kalau benar-benar perang ini terjadi. Nah, di sini permasalahannya ya, mungkin ada pertanyaan ya dari kalian di sini. Bu, apakah perang dingin itu perangnya ada atau tidak? Perangnya ada. Ya, tapi tidak dilakukan oleh kedua kubu ini. Ya, tapi perangnya itu adalah perang-perang yang kita ambil contoh nanti misalnya perang Korea, perang Vietnam, kemudian perang-perang di negara-negara Afrika. Nah, itu sebetulnya adalah perang-perang yang sengaja ya oleh kedua kubu yang sedang bertikai ini atau dikatakan perang dingin ini ya. Nah, itu yang terjadi ya. Kemudian di sini kita lihat lagi bagaimana kondisi dunia tadi ya. Di dalam ideologi jelas bahwa Amerika dengan sekutunya itu mengklaim bahwa dunia ini harus ya di bawah kapitalis liberalisnya. Sementara Soviet juga dengan satelitnya tidak mau kalah. Ya, mereka beranggapan bahwa dunia ini harus dikomuniskan. Jadi mereka berusaha mencari teman, ya membuat satu aliansi supaya negara-negara lain itu bergabung atau bersekutu dengan mereka. Ya, itu di ideologi. Kemudian secara ekonomi sama juga. Kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika dengan Soviet itu muncul menjadi negara besar. Dan kita tahu kedua negara ini akhirnya dikatakan sebagai negara superpower. Ya, power secara ekonomi, power dengan secara militer juga teknologinya. Kemudian hal yang lain lagi itu adalah perkembangan teknologi, persaingan di bidang teknologi. Amerika di sini merasa kecolongan. Salah satunya adalah teknologi luar angkasa, karena teknologi luar angkasa itu Sovietlah yang pertama mengembangkannya. Amerika tidak mau ketinggalan, akhirnya Amerika pun mengembangkan teknologi luar angkasa. Ya, itu di bidang teknologi. Kemudian di bidang militer, sama di bidang militer juga. Diawali, ya pihak sekutu dulu Amerika di dengkotnya itu mendirikan NATO. Itu adalah sebagai fakta pertahanan negara-negara Atlantik Utara atau kita kenal dengan Blok Barat. Ya, tentunya dengan leadernya, dengan pimpinannya adalah Amerika Serikat. Sekalipun kita tahu Amerika Serikat tidak di Eropa, ya di Amerika begitu. Tapi begitu ya kuatnya pengaruh dari Amerika terhadap negara-negara sekutunya. Sementara pihak timur, Soviet baru tahun 1958 juga mendirikan Fakta Pertahanan Militer yang disebut dengan Fakta Warsawa. Nah, mengapa dinamakan Warsawa? Apa Warsawa itu? Warsawa adalah nama ibu kota dari Polandia, ya, karena didirikannya di sana. Nah, itu adalah di bidang militer. Bagaimana mereka menguji teknologi militernya kalau teknologi militer mereka ini yang paling canggih,
Ya tadi itu, dengan adanya perang-perang, ya, mereka suplai persenjataan, sehingga mereka bisa tahu, baik Soviet ataupun Amerika, tahu kemampuan kecanggihan teknologi militernya, apakah mereka lebih canggih atau bagaimana dengan, atau lebih ya dibandingkan dengan pihak lawannya. Nah, itu yang ada. Nah, kemudian bagaimana di sini ya dalam perkembangan berikutnya mengenai perang dingin ini? Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia yang baru merdeka pada saat itu ada di tengah-tengah. Kita lihat ya, Indonesia mempunyai haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya aktif ya, ikut serta dalam perdamaian dunia. Sangat ya relevan sekali dengan apa yang tercantum dalam isi piagam PBB. Nah, kita laksanakan ya. Tapi kemudian kita lihat perkembangannya bagaimana. Posisi kita ini yang ada di tengah-tengah itu sebetulnya sangat riskan sekali. Kalau kita kaji lebih jauh, ya, bangsa kita, bangsa Indonesia itu justru menjadi korban dari perang dingin ini. Ya, mengapa dinamakan demikian? Karena bagaimanapun juga, ya, kita ini sebagai bangsa yang baru merdeka tentunya membutuhkan ya bantuan baik dari Amerika ataupun dari Soviet. Nah, bagaimana menyikapinya? Begitu. Pada awal-awalnya kita tahu bahwa ya dalam masa-masa, katakanlah awal kita lihat masa Orde Lama, kita awal bisa dekat dengan Blok Barat. Tapi kemudian juga kita dikatakan agak belok ke timur. Nah, itu satu hal yang kewajaran saja. Karena kita membutuhkan hal tersebut pada saat itu untuk kepentingan bangsa kita. Ya, sementara nanti beralih ke Orde Baru, jelas-jelas kita lebih condong ke barat. Ya. Nah, tapi di sini kita lihat peran aktif bangsa Indonesia. Ya, yaitu diantaranya melalui forum konferensi Asia Afrika, sekalipun di dalam KAA itu hanya menitik beratkan ke masalah negara-negara Asia Afrikanya saja, ya. Nah, barulah nanti terlihat dalam gerakan non-blok bahwa kita ini jelas-jelas ada di tengah-tengah antara kedua kubu yang sedang perang tersebut, berupaya untuk bisa meredakan ketegangan antara Blok Barat dengan Blok Timur. Sudah dulu. Satu. Nah, ini adalah sebagai simbol-simbol ya yang pada saat itu sangat populer sekali, di mana Amerika dilambangkan dengan paman Samnya ini, sementara ini adalah Soviet, ya, pemimpinnya yaitu Stalin dan Lenin. Kemudian ada lagi, nah ini juga sama ya, negeri paman Sam dengan dolarnya. Kemudian ini beruangnya, ya, masing-masing dengan simbolnya. Nah, ini membuktikan bahwa kedua kubu itu merasa bahwa kamilah yang berhak menguasai dunia ini, ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini adalah nanti, ya. Kemudian tadi bahwa perang dingin, ya, babak terakhirnya adalah tahun 85 sampai dengan 91. Mengapa ini dikatakan berakhir? Tapi bukan berakhir dalam arti yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya perang dingin itu sampai sekarang masih ada. Hanya sudah berganti, ya, itu berganti tokohnya, atau berganti dari sekarang beralih, yaitu dari Amerika dengan Tiongkok. Nah, ini adalah simbolnya, ya, di mana Amerika dengan elangnya, sementara Tiongkok ini dengan naganya. Ya, di sini mereka benar-benar sekarang itu menjadi
pesaing tangguh ya kedua belah pihak ini. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa berakhirnya itu adalah akibat dari mulainya satu persatu negara-negara blok timur, negara-negara sosialis komunis itu mulai membubarkan diri. Diawali dengan Soviet sendiri, di mana presidennya yaitu Mikhail Gorbachev itu menggulirkan apa yang disebut dengan perestroika, glasnost, dan demokratisia. Nah, itulah yang kemudian akhirnya ya dikatakan bahwa bubarlah dari negara-negara sosialis komunis ya dengan leadernya itu Uni Soviet. Kemudian, nah kita lihat lagi di sini bahwa dampaknya tadi terhadap Indonesia itu besar sekali. Ya, bagaimana posisi Indonesia, bagaimana kita pada saat itu untuk menyikapinya. Ya, kita terseret ke blok timur, kita terseret juga ke blok barat, ya. Tapi kemudian kita lihat lagi di sini, bisa diambil semua hikmahnya, bisa diambil sisi positifnya. Ya. Kita harus benar-benar jernih menyikapinya. Jangan sampai karena apa? Kita posisikan bangsa kita pada saat itu. Bisa apa katakanlah kita sebagai bangsa yang baru merdeka. Sementara ini dua kekuatan dunia, ya, dua-duanya itu siap menerkam kita. Masing-masing punya kepentingan. Ya. Dan itu benar-benar sangat-sangat berat sekali untuk bangsa kita. Tapi kita bersyukur akhirnya ya melalui gerakan non-blok sekalipun mungkin ya suaranya kecil tapi itu mendapat perhatian yang luar biasa. Banyak peran aktifnya dari kita untuk meredakan ya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Nah, peran aktif ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga ada ya kekhawatiran, kemudian ada perhatian, salah satunya adalah dari para seniman bangsa kita. Kita harus bangga, Ibu juga bangga di sini, kalian harus bangga sebagai warga Jawa Barat. Ya, punya seniman sekali berbimbo itu bisa mengumandangkan dan itu didengar pada saat itu oleh dunia. Kalau sekarang mah menjadi trending topik lah begitu. Suaranya itu ya lagunya itu didengar dunia. Ya, ketika Brezhnev berkuasa itu namanya Brezhnev, tapi kemudian Brezhnev meninggal, kemudian Andropov, nanti kalian bisa dengar ya bagaimana Bimbo melalui karya seninya itu menggaungkan ke dunia internasional. Sudahilah, cobalah untuk berdamai antara kedua kubu ini. Ya, kami warga dunia ini sangat capek, sangat lelah ya. Sudah saatnya kita untuk menjalin keharmonisan. Nah, itu saja mungkin ya mengenai perang dingin. Nanti lebih lanjutnya silahkan kalian cermati lagi, pelajari PowerPoint yang sudah diberikan, siapkan pertanyaan-pertanyaan, semoga tidak puas. Dan harus tidak puas sehingga kita bisa mencari solusi dari ya pokok bahasan ini. Ya, terutama adalah untuk bangsa kita sendiri. Ya, sekian ya pembahasan materi dari perang dingin dan dampaknya terhadap Indonesia. Nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya atau ada pertanyaan kita bahas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.